Baik, hari ini kita akan belajar mengenai teknik mendokumentasikan sistem. Sistem adalah kumpulan beberapa komponen yang saling terhubung untuk mencapai suatu tujuan. Ini ada di dalam bab 1 ya, sudah kita bahas. Hari ini kita akan belajar tentang mendokumentasikan sistem tersebut, ya, yang di dalamnya terdapat beberapa komponen. Nah, tujuan dari pembelajaran ini pada akhirnya kalian akan diharapkan mampu menggambarkan, mempersiapkan dan menggunakan DFD ya. DFD kemudian flowchart. Ini DFD, ini flowchart. Apa itu dokumentasi? Dokumentasi adalah sebuah proses, ya, proses untuk menggambarkan bagaimana sebuah sistem itu bekerja. Contohnya ada narasi, ya, flowchart dan diagram-diagram lainnya yang di dalamnya menggambarkan bagaimana sebuah sistem itu bekerja. Ya, menggambarkan siapa yang terlibat di dalamnya, apa saja, mengapa, kapan, dan hal-hal lain yang biasanya mengarah ke komponen-komponen yang seperti ini ya. Sudah kita bahas ya, input, proses, penyimpanan, output, dan pengendalian. Itulah yang dimaksud dengan dokumentasi. Nah, mengapa kita perlu mempelajari hal ini? Nah, di akhir topik ini kalian diharapkan kalian harus mampu untuk membaca sebuah dokumentasi dalam bentuk apapun, baik itu narasi, diagram, ataupun model. Nah, selain itu kalian juga diharapkan mampu mengevaluasi kualitas sebuah sistem ketika membaca dokumentasi sistem tersebut. Nah, kemudian juga ada di dalam pernyataan standar auditor ya nomor 94 itu mewajibkan seorang auditor independen itu untuk mampu memahami ya, prosedur pengendalian internal. Nah, memahaminya bagaimana ya? Ketika dia bisa membaca dokumentasi sistem sebuah perusahaan. Ya, kita lanjut. Nah, dokumentasi yang pertama adalah DFD. DFD ini memiliki 4 elemen yang tidak bisa kita lepaskan ya ketika menggambarkan sebuah DFD. Ada elemen sumber dan tujuan data, ya, source and destination. Simbolnya seperti ini, ya. Jadi itu seperti sebuah entitas. Nah, kemudian arus data. Untuk arus data kita pakai simbol anak panah. Ya, jelas ya anak panah. Terus yang ketiga transformasi, proses. Ini menggambarkan proses, kita pakai bulat. Ya, lingkaran seperti ini. Lalu penyimpanan ada seperti ini ya, tanda sama dengan tetapi agak besar. Ini namanya tempat penyimpanan untuk DFD. Nah, sumber dan tujuan data itu biasanya berupa entitas sumber dan entitas tujuan. Lalu entitas itu apa? Entitas mewakili sumber data atau input dari sebuah sistem. Sebentar di kasus kita akan lihat ya, untuk menggambarkan sebuah entitas itu kira-kira seperti apa kasusnya. Lalu arus data. Arus data itu kita pakai untuk menunjukkan apa? Nah, ternyata simbol ini untuk menunjukkan arus atau perpindahan data di antara entitas yang tadi ya, sumber dan tujuan itu. Kemudian dia juga, anak panah ini juga menggambarkan proses perpindahan data di antara proses dan perpindahan data di antara tempat penyimpanan. Lalu labelnya itu ya anak panah.
Yang ketiga, proses. Ini simbolnya dia mewakili proses perubahan data. Misalnya tadinya data penjualan, kemudian ada transformasi menjadi laporan penjualan. Itu kita menggunakan simbol bulat atau lingkaran. Yang terakhir, data store. Data store ini untuk menyimpan data atau informasi yang ada di dalam sistem. Nah, untuk DFD sendiri dia memiliki 3 jenis. Ya, yang pertama kita harus mulai menggambar diagram konteks terlebih dahulu. Ini adalah level tertinggi yang paling umum yang harus digambarkan untuk memudahkan kita menggambarkan level 0 maupun level 1. Ya. Nah, ciri-ciri diagram konteks hanya memiliki satu simbol proses. Tidak ada data store. Jadi hanya satu simbolnya. Sebentar kita akan lihat di kasus. Lalu bagaimana dengan level 0? Ini turunan dari diagram konteks ya. Jadi dia menunjukkan semua tahap-tahap yang ada di dalam sistem. Semua tahap-tahap yang ada di dalam sistem. Ciri-cirinya, setiap proses diberi label ini, seperti ini, 1.0, 2.0, dan seterusnya. Nah, ini penting. Ini seperti aturan atau cara-cara untuk menggambarkan sebuah DFD. Pertama kita harus memahami dulu sistem yang ada. Ya, tentu ya, harus memahami dulu baru bisa menggambarkan. Lalu yang berikut, kita harus menghindari aspek-aspek yang tidak terlalu penting di dalam sistem itu. Nah, yang ketiga, kita menentukan batasan-batasan di dalam sistem. Yang berikut, mulai untuk mengembangkan diagram konteks. Tadi ya, diagram yang pertama digambarkan. Lalu mengidentifikasi arus data. Ingat ya, arus data, simbolnya anak panah. Kemudian kita mengelompokkan arus data tersebut. Lalu yang berikut, kita memberi nomor pada setiap proses. Jadi ini juga mengidentifikasi proses-proses yang ada di dalam sebuah perusahaan. Lalu kita berikutnya akan mengidentifikasi proses transformasi. Ya, proses transformasi di dalam sebuah sistem. Kita mengelompokkan lagi, lalu kita mengidentifikasi semua data store yang ada, mengidentifikasi sumber dan tujuan data, lalu kita menentukan label yang tepat untuk elemen-elemen DFD itu. Ya, itu yang harus kita pahami. Pada intinya kita harus menguasai sistem dan mengidentifikasi arus data, proses, tujuan, dan sumber data sampai penyimpanan ya. Nah, ini kita langsung aja latihan ya. Latihan. Buatlah diagram konteks DFD level 0 dan DFD ya, level 1 dari sistem pembelian barang di Indomaret. Nah, cara menggambarkan DFD kita langsung di Visio ya. Kalau ada yang punya Microsoft Visio, silahkan bisa latihan di sana. Kalau yang belum, silahkan download. Yang pertama, kita mulai dari menulis terlebih dahulu. Ini tampilan Microsoft Visio ya. Jadi disinilah kita akan menggambarkan sistem yang ada. Pertama kita akan menggambarkan diagram konteks dari PT Alfamart. Ya, seperti ini kita boleh besarkan ya
font 18 supaya lebih jelas ya, 18 aja. Nah, yang pertama, ingat ada 4 elemen atau 4 simbol yang harus digunakan. Tetapi untuk diagram konteks ada satu simbol yang tidak perlu, yaitu data store. Nah, kita mulai ya. Pertama, kenali dulu sistem penjualan di Alfamart itu seperti apa ya. Sama seperti toko-toko retail yang ada ya. Pelanggan datang, kemudian memilih barang, membayar di kasir, dan setelah itu pulang. Tapi di dalam sistem Alfamart sendiri mereka melakukan suatu sistem penjualan ya, menerima pembayaran, kemudian membuat laporan penjualan dan lain sebagainya. Nah, kita mulai dulu ya dari contoh yang sederhana. Nah, di sini sudah ada simbol untuk DFD ya. Nanti satu pertemuan kita akan bahas di lab. Pertama, kita harus memilih entitas dulu. Entitas sumbernya siapa? Ya, tentu pelanggan ya toh. Pelanggan datang ke sistem. Ya, biar kelihatan. Ini pelanggan. Simbolnya kotak seperti ini ya. Seperti di slide tadi. Entitas. Nih, kotak. Sorry. Yes. Nah, seperti ini kira-kira. Lalu yang berikut ada di sini proses penjualan. Sorry, simbolnya ada ya, proses. Nah, kalian bisa masukkan namanya. Sistem penjualan. Dibesarkan juga. Ya, sistem penjualan. Di sini pelanggan, sistem penjualan. Pelanggan pertama datang ke sistem, ya. Jangan lupa harus datanya apa, pelanggan membawa apa ke sistem. Ganti dengan kurva aja. Pelanggan membawa informasi kebutuhan barang yang dia cari, ya. Atau informasi produk. Informasi produk yang ingin dibeli, ya. Dan tentu dengan uang, ya. Dia membawa ke dalam sistem. Setelah itu, sistem akan memproses. Setelah memproses, dia akan memberikan produk dan struk pembayaran, ya. Nah, yang berikut, sistem akan membuat laporan bagi pemilik. Nah, ini juga harus dicatat. Pemilik Alfamart. Kalau bukan pemilik, misalnya manajer, ya. Manajer atau pemilik.
Intinya pihak di luar sistem yang tidak ikut campur dalam sistem penjualan dan dia menerima laporan gitu ya. Nah, arus datanya digambarkan seperti ini. Mungkin bisa diturunkan. Dan jangan lupa berikan nama untuk arus data itu. Apa yang diserahkan ke manajer laporan. Misalnya laporan penjualan. Nah, laporan penjualan ya. Nah, ini selesai untuk diagram konteks. Nah, selanjutnya kita coba pecahkan diagram konteks ini ke dalam diagram level 0 ya. Urutannya diagram level 0 dulu. Seperti tadi, kita tulis dulu judulnya. DFD level 0. Jangan lupa nama perusahaannya PT Alfamart. Nah, kita mulai juga dari sumber yang pertama. Sumber awalnya siapa? Ya, tentu pelanggan. Ya. Pelanggan membawa apa ke dalam sistem? Informasi kebutuhan barang. Oke. Oops. Dia membawa kita kasih kode 1.0.1 karena diagram level 0 ya. 0.1. Ini prosesnya apa? Sistem misalnya melakukan pengecekan harga barang dan biasanya mereka scan gitu ya kode barang. Itu proses yang pertama yang dilakukan dalam sistem penjualan Alfamart. Pelanggan membawa apa tadi? Info produk dan uang. Nah, setelah itu sistem akan melakukan apa lagi? Ya, tentu dia juga akan melanjutkan prosesnya. Setelah scan barangnya pelanggan, dia akan melakukan, mohon maaf ini bukan 0.1 tapi 1.0 ya. 1.0 berarti ini 2.0. Dia melakukan apa setelah itu? Misalnya setelah mengecek barang, dia mulai menerima uang dari pelanggan. Menerima uang dari pelanggan. Sebelum menerima uang dari pelanggan, ada arus informasi apa yang mengalir dari pengecekan barang ke ini? Ya, tentu informasi barang ya, info produk dan harga ya.
informasi yang mengalir ke